Welcome to Soken Talks. Minasan, jumpa kembali di Shodo Jalan Bisnis, di mana kita bisa bertukar informasi, pengetahuan dengan para praktisi di dunia bisnis. Bersama dengan kita hari ini ada Pak Andrew, si orang Bandung ini, yang Tuh kan sama Pak Ibra, kita juga orang Bandung ya Pak? iya, jadi ngerasa agak di rumah ya ketika merantau. Oke, Pak Andrew ini sekarang ada di Indonesia Research Institute, dan untuk perkenalan lebih lanjut, mungkin silakan Pak Andrew. Oke, thank you Pak Ibra. Oke, minasan, kenalin, saya Andrew dari tim HR PT Irich, dan mungkin aku mau sedikit share latar belakang kali ya Pak ya. Jadi kalau pendidikan dulu saya sempat di S1 Psikologi Universitas Kristen Maranatha, dan kalau untuk kerja sempat jadi konselor nih buat teman-teman gitu ya, secara gratis ya, sukarela gitu ya bahasanya ya. Itu di yayasan namanya Nananu, Nalar Naluri Nurani. Emang rada ini apa ya kalau di bahasa Inggris tuh yang ya itulah ya, tau lah ya. Sama sempat juga untuk jadi research assistant nih untuk dua kampus yang berbeda gitu sih. Mungkin sedikit di situ kali ya kalau untuk latar belakang. Baik. Kalau psikologi itu kan ada beberapa line gitu ya, ada beberapa major. Dulu ngambil psikologi apa nih? Waduh, dulu tuh nggak ada spesifikasinya sih kalau di kampus kita. Tapi di semester 7 tuh ada untuk peminatan ya. Biasa milih mau di PIO kah? PIO tuh industri organisasi, mau di klinis, mau di pendidikan, atau bahkan mau yang sosial. Waktu itu sih saya pilih di penelitian ya jatuhnya ya. Karena jadi asisten penelitian gitu sih Pak Indra. Tapi kalau ngomongin interest, jujur ada dua sih. Satu ke klinis, satu lagi ke industri organisasi. Gitu. Oke. Nah, dari pengalaman itu tadi juga CV-nya kan panjangnya kalau Pak Andrew, banyak pengalaman organisasi dan sepanjang itu. Apa yang membuat Pak Andrew bisa mampir nih ke Irich gitu? Mampir. Nah, lucunya tuh waktu itu diundang dulu nih sama satu HR gitu ya, ada namanya Kak Anet. Saya diundang buat jadi teacher Japanese gitu, karena memang sempat juga saya belajar bahasa Jepang gitu ya, untuk salah satu cita-cita saya ke Jepang itulah. Cuma belum ya. Dan sempat ditawarin itu di semester 5 sayangnya, jadi nggak bisa saya ambil juga karena lagi kuliah. Dan waktu saya lulus tuh nyari kerjaan tuh kan, aduh ini kayak udah 3 bulan nggak dapat kerja, mau jadi apa gue gitu kan. Akhirnya nemu lowongan Irich nih kebetulan di salah satu platform, dan ini kayaknya waktu itu hubungin saya juga gitu. Jadi saya coba untuk hubungin HR-nya buat posisi ini, dan puji Tuhan nyampe lah kesini, mendarat. CLBK juga ya, setelah 1 tahun lost kontak itu. Gitu sih. Lalu the rest is history, sekarang ada di HR di Irich ya? Iya. Dari semua pengalaman belajar di psikologi, organisasi, juga jadi konselor, apa aja nih yang akhirnya terpakai di bidang HR nih? Karena kan HR juga ada masalah rekrutmen, people development, dan macam-macam. Oke. Kalau apa aja yang kepake, jujur banyak lah, kalau dibeberin nggak akan cukup lah ya buat Shodo ini. Tapi mungkin yang mau di-highlight satu di interview ya. Kalau di psikologi itu ada mata kuliah interview dan observasi. Jadi itu mulai kepake dari tekniknya seperti apa. Bahkan dulu tuh ada yang namanya verbatim Pak. Jadi verbatim itu dicatat satu-satu kan. Itu jadi mungkin kalau saya insight gitu ya, itu buat kita mendengar dan memahami lebih cepat gitu ya. Malah lebih cepat memahami ya, kalau dicatat. Jadi bisa ya multitasking lah ya bahasanya, karena kan ketika kita di HR juga kita harus nyatet gitu apa yang mereka highlight dan apa juga yang kita dapat gitu dari mereka secara kepribadian atau enggak secara skill gitu. Walaupun sekarang ada AI, itu membantu sebenarnya ya. Banget sih, itu membantu sih. Itu harus bisa lah ngetik cepet lah ya bahasanya ya kalau di HR gitu. Dan yang kedua sebenarnya lebih ke pengasahan di critical thinking ya. Kalau di psikologi itu banyak kasus dari klinisnya, PIO-nya, dan di situ diasah critical thinking. Karena kalau di sini gitu ya, walaupun baru 3 bulan, adalah beberapa masalah yang harus mikir sendiri gitu, dan itu tuh bener-bener kepake gitu apa yang sudah dialami di kuliah gitu. Dan ada contoh nggak mungkin? Contoh ya, misalkan kalau contoh, karena kan bukan rekrutmen aja, tapi juga aktif ke unit-unit, persoalan siswa dan misalkan kayak F&B gitu ya. Misalkan F&B butuh satu posisi, let's say driver, atau misalkan senior cook gitu. Dimana
mungkin dari gaji atau spesifikasi skillnya itu nggak setara atau nggak sepadan gitu. Nah di situ teman-teman kebetulan biasa pada sibuk juga kan karena udah ada urusannya masing-masing dari BPJS-nya lah, monitoring gaji dan lain-lain. Jadi kadang harus mikir sendiri ini harus diapain biar kita dapat kandidat, merekanya juga dari F&B-nya juga puas. Jadi gitu akhirnya diselarasin baik dari entah ngerubah nama jabatannya lah atau ngerubah job desk atau spesifikasi atau mungkin permintaan untuk bonus tapi gajinya jadi lebih sedikit gitu, biasa lebih ke mikirin kayak gitu ya mungkin untuk di problem solving gitu sih Pak. Oh oke. Itu pengalaman selama kuliah dan organisasi membantu ya? Iya, supaya siap ketika di tempat kerja nggak semua udah ada kurikulum silabusnya nih. Iyalah, bahasanya struktur berpikirnya seenggaknya jadi gitu kalau di kuliah sih Pak, kalau buat saya. Dan lanjut juga mungkin yang ketiga itu di bagian konselingnya. Kebetulan saya juga ada job counseling kan, sampai sekarang juga masih Pak buat waktu luang lah gitu ya. Ini hobi atau memang tugas? Suka lah bahasanya ya, hobi lah ya. Jadi sedikit refreshing juga. Nah di situ kebetulan kepake juga untuk di Reach sejauh ini. Banyak juga dari karyawan yang curhat, bahasanya curhat. Memang gak nyari solusi dan saya juga belum bisa untuk kasih solusi yang berdampak banget gitu. Tapi di situ mulai kelihatan lah orang-orang lebih tenang, lebih oke, seenggaknya gue udah cerita, gue lebih oke lah buat lanjutin kerjaan. Lebih ke situnya sih Pak. Itu appreciated sih, karena dari Pak Andrew ada beberapa juga yang menyampaikan, ini kan bicara soal wellness ya, bahwa mereka bisa terbuka gitu dengan Pak Andrew untuk menyampaikan hal-hal yang mereka sedang gelisahkan gitu ya, yang mungkin nggak selalu bisa disampaikan ke atasan langsungnya. Karena pasti ada tembok juga nih kayak gitu, kayak misalkan saya mau ngobrol tentang atasan saya, mau ke siapa, gitu kan? Ke Pak Andrew lah. Iya, ke gua lah bahasanya, julid-julid. Oke. Itu karena mungkin latar belakang psikologi juga udah terbiasa untuk lebih peka, udah lebih bisa membangun komunikasi yang terbuka ya dengan rekan-rekan. Kalau sekarang kan sudah lewat masa probation, lalu bisa diceritakan ya tantangan-tantangan selama probation ini? Tantangannya biasa kan kerjaan saya di rekrutmen gitu ya Pak ya, dan sebenarnya ya rekrutmen itu gampang lah, jadi kalian gak usah terlalu khawatir gitu ya kalau masuk ke HR. Gampang bukan berarti menggampangkan ya. Kalau buat saya sih tantangan sendiri administrasi Pak. Aduh itu mah kok bisa Tuhan jangan kasih aku administrasi gitu. Tapi yang mau harus dikerjain kan namanya juga udah kerja. Itu biasa saya tuh miss di kan ketika kita interview orang itu kita harus taruh namanya, mungkin domisili, CV, bla 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 nya gitu. Dan biasa saya missnya di situ antara tipe salah tulis namanya lah atau misalkan ketika kita harus scheduling untuk interview orang, kadang saya ke double gitu, jadi harus reschedule lagi. Lebih ke administrasi yang bersifat kayak gitu. Buat saya sulitnya di situ. Kalau interviewnya sih sebenarnya aman ya, hanya buat administrasi untuk arrangement interviewnya yang. Yes, puji syukur sih kalau untuk interview selama ini jalan oke-oke aja gitu. Tapi ya di administrasinya biasa dapat komplainan lupa ngasih link Zoom-nya lah atau enggak. Andrew kenapa ini double, kenapa nih schedule lagi, lebih ke permasalahan yang kayak gitu sih Pak Ibra. Oke. Ini PR-nya di HRIS nanti. Nah, kalau misalnya dari sisi interview ini, saya pengen coba lihat dari sisi sebaliknya nih. Kan selama 3 bulan udah banyak, mungkin ratusan kali ya, yang di interview gitu. Iya, bisa dibilang lah ya. Ada cerita-cerita lucu atau ada tips-tips nih, kesalahan-kesalahan yang banyak muncul ketika seorang kandidat itu diwawancara. Berarti ini dari sisi merekanya ya? Dari pengalamannya Pak Andrew ya? Dengerin ya. Pertama nih, tolong di-prepare gitu. Karena banyak banget Pak interviewee ya, kita bilangnya interview yang kurang prepare. Let's say dari cara berpakaian gitu. Ketika interview memang sebenarnya nggak kita tuntut buat pakai kemeja atau gimana gitu sih. Cuma itu kan akan jadi first impression kita ngelihat mereka gitu ya, secara online maupun secara onsite gitu. Ketika mereka pakai kaos dan sambil di kasur gitu, otomatis kita sebagai orang psikologi gitu ya, atau sebagai HR punya first impression, ini orangnya kayaknya rada santai gitu. Untuk diajak kerja mungkin sedikit susah itu. Meskipun bisa salah ya teman-teman. Kesannya first begitu ya. impressionnya gitu, tapi akan jadi cukup ngarah ke interviewnya nanti gitu. Pasti akan saya ngarah kalau kerja nanti dinamikanya seperti apa, dan justru kalau makin dalam kan makin kelihatan kurangnya gitu. Bahkan untuk dapetin lebihnya tuh lebih susah gitu sih. Ada gitu ya sambil tiduran gitu. Untuk sekarang sih tiduran belum ada. Cuma mungkin worst case itu adalah di kasur dan pakai baju
piyama ya bahasanya ya. Ah, Jadi kayak kesannya baru bangun gitu. Itu padahal udah di jam 11, jam setengah 12. oke. Gitu kan. Itu kesan prepare-nya jadi kurang gitu. Ya, ya. Nanti ketakut apakah ada terlambat kah ke kantor atau misalkan ketemu klien cukup sulit atau gimana, kan akan ngarahnya ke situ untuk first impression. Oke, satu kesan pertama ya. dari Satu penampilan. ya, first impression. Kemudian yang kedua komunikasi gitu. Kalau saya sebagai HR gitu ya, saya senang kalau interviewnya juga ikut santai karena saya juga coba untuk bawain santai. Perkenalan diri juga saya selalu include kita ngobrolnya biasa aja nih, nggak usah kaku, biar flow dan kita juga bisa dapat dalamnya peserta itu seperti apa. Tapi kadang ada yang tetap kaku, bahkan sempat bisa dinotis nih teman-teman kalau pakai AI atau baca Ada tentang prompter. perkenalan diri sendiri gitu. Ah, Karena mata mereka tuh gerak-gerak kiri gitu. oh, kayak lagi baca ya. Iya, kayak lagi baca gitu. Itu tuh sebenarnya ketahuan sama kita. Cuma kita nggak ngomong aja, kan rahasia orang dalam di sini lah ya. Oke. Cuma itu bisa jadi gimana ya, bumerang gitu. Pasti jadi lebih lancar pastinya ya, jadi lebih lancar. Cuma akan jadi bumerang karena di awalnya bagus, begitu nyampe ke akhir yang harus kalian improvisasi sendiri, itu berantakan. Misal awal kan ditanya silakan perkenalkan diri, mereka akan nyebutin namanya lah, pekerjaan, mungkin dari backgroundnya juga, dan motivasi bergabung gitu. Dan mungkin mereka juga udah nyiapin nih template-template kayak kelebihan, kelemahan, Ya, kemudian ya. juga alasan ingin bergabung apa, ekspektasi gaji. Cuma kan yang akhirnya saya tanyain nggak itu gitu. Saya lebih nanya nulis di CV apa. Ya udah, saya tanyain apa yang ada di CV, pengalamannya apa. Misalkan accounting, saya akan tanyakan cash flow-nya, journalingnya seperti apa, dan itu kan nggak akan ada di template-template Iya. yang itu gitu ya. Gitu. Generik ya. Dan begitu mereka dari awal udah patokannya baca, begitu dikasih yang rada-rada harus improvisasi, nah mulai getar gitu, mulai nggak tahu apa yang harus diomongin. Itu sih. Jadi satu first impression, dan yang kedua komunikasi. Gitu sih. Dan ternyata jauh sebelum itu ya, dari CV-nya pun kan diperhatikan sekali ya sama Iya. interviewer. Oh, of course. Dan sebenarnya juga kalau di CV juga ada yang rada aneh juga, sebenarnya kita ada feeling gitu ya. Kok kayak begini gitu CV-nya, kayak gitu sih Pak. Yang bagian itu rahasia ya, rahasia. Dan paling yang ketiga satu lagi apa ya? Jangan terlambat sih ya, karena kalau terlambat itu dari kita juga cukup mikirin, oh ini orangnya kurang disiplin kah atau gimana gitu. Karena kalau misalkan terlambat, minimal ada informasi gitu sih teman-teman. Oke, karena sebelumnya udah komunikasi kan. Kita sebelumnya udah ngomongin jadwalnya oke nggak nih, dan dari merekanya kan juga oke gitu. Iya. Jadi kalau ada kendala, Minasang bisa bantu untuk informasiin juga sih, sebenarnya lebih ke arah komunikasi juga sih. Oke, ya sama budaya kerja ya. Karena kan ya salah satu yang juga sangat ditekankan di budaya kerja Jepang adalah soal ketepatan waktu ya, punctuality. Iya. Kalau terlambat tuh mereka bilangnya korupsi waktu. Ya. Gitu. Oke, kalau dari CV nih sedikit banyak ya, ada kalau misalnya bisa disebutkan apa sih ciri-ciri CV yang bisa stand out nih? Karena kan pasti teman-teman juga mempersiapkan ya. Saya tuh sering banget lihat CV yang udah banyak typonya, terus ada pengalaman nggak? Apalagi yang pakai foto, aduh yang nggak bisa, yang pakai foto tau nggak sih, yang di screenshot. Nah itu juga ngelihatnya, aduh, kan kadang buram gitu ya. Kayak, butuh effort lebih gitu ya untuk baca. Intinya kalau CV yang enak ya menurut saya adalah CV yang enak dibaca. Kalau buram, ya mungkin ada beberapa dari Minasang yang pakai dari website apa, kemudian ternyata udah bikin panjang-panjang nih, harus bayar gitu. Karena aku juga ngalamin, jadi akhirnya harus buat sendiri. Itu oke sebenarnya buat di screenshot, cuma tolong grafiknya gitu diatur, karena kalau buram-buram kita males baca gitu ya. Jujur malas baca Pak. Nah, udah buram, kan panjang tuh, kita harus liatin ini juga bacanya apa gitu. Kadang untuk kontak person itu kan paling penting ya untuk ada di CV. Kita kadang sulit gitu untuk ngehubungin karena kontak personnya juga nggak kebaca jelas gitu. Tapi kayak paling stand out menurut saya adalah yang ada foto. Ada foto orangnya. Saya seneng kalau CV ada foto. Oke, foto itu foto orangnya aja, biar saya tahu orangnya kayak begini gitu. Karena kadang CV banyaknya nggak ada foto sekarang. Saya juga nggak tahu kenapa gitu ya. Dan menurut saya untuk ada foto tuh penting. Pertama untuk tahu ini cowok apa cewek. Iya, karena ada yang sekarang jawabannya Pak, namanya apa, gendernya
Oh iya, ini ya, betul. Kadang Ada saya namanya bingung. gender neutral juga ya. Iya, jadi nggak bisa terlalu misal Marcella gitu. Iya. Kadang ada yang cowok, Pak. Ah, Ada gitu. Jadi ini tuh cowok gitu. Jadi lebih baik ada foto gitu sih. Menurut saya itu stand out sih dari yang lain, karena yang lain biasa sekarang foto-foto udah mulai hilang. oke. Ya itu juga kesan pertama ya. Wajah tampil Iya. proper di foto juga cukup proper ya untuk Iya, kerja nih. gitu. Baik. Pak Andrew, kalau dari semua yang dialami, ini kan tadi Pak Andrew bilang banyak sekali sih sebenarnya yang bisa diceritakan begitu ya. Apa nih lessons learned setelah 3 bulan berjalan, lulus di probation, pengalaman hidup di chapter ini buat Pak Andrew nih? Pengalaman hidup ya. Yang paling kerasa ya, Pak ya. Libur saya berkurang. Waktu kuliah libur tuh banyak, Pak. Apalagi waktu skripsi kan, itu bisa libur terus. Sekarang mulai berkurang gitu ya, buat libur. Bahkan untuk kayak misalkan nanti ada Imlek juga saya harus ambil cuti mungkin ya, dan itu kan ada jatahnya gitu. Jadi kalau bisa yang saya pelajari gitu, waktu tuh berharga sih, Pak. Penting lah, apalagi di umur 22 kayak gini. Saya usia 22 ya, masih muda ya. Waktu tuh penting, jadi kehitungnya tuh dengan libur yang makin dikit itu harus digunakan sebaik-baiknya gitu, Pak. Gitu sih. Lebih ke itu yang aku pelajari selama di sini gitu ya. Dan kalau dari HR sendiri sih lebih ke ini ya. Saya juga pengalaman banyak untuk ngelamar. Ya bisa dibilang 3 bulan saya nganggur tuh adalah lamar-lamar, dan kebanyakan mereka nggak reply balik, Pak. Ketika abis interview mungkin saya di reject atau apa, tapi nggak ada konfirmasi balik, di ghosting. Nah, yang saya pelajari adalah di sini sebisa mungkin saya sih akan coba untuk balas mereka yang follow up gitu sih. Karena saya ngerasain posisi saya dulu nggak enak gitu sih. Menghargai waktu dan juga menghargai orang ya, dan semua effortnya kita, courtesy-nya ya kita respons gitu ya. Walaupun jawabannya bisa aja bisa enggak ya. Ya, karena mereka juga sama mengorbankan waktu kan. Betul. Jadi lebih ke menghargai waktu sih di sini. Interesting. Pak Andrew, terima kasih untuk sharing pengalaman 3 bulan pertama yang ini ya, seru. Kalau masih banyak kita bisa episode berikutnya ntar. Boleh. Tentu saja ini awal dari perjalanan karir Pak Andrew ya sebagai HR, dari seorang psikolog kemudian masuk ke dunia HR dengan segala macam dinamikanya di rekrutmen, di counseling, dan juga nanti akan masuk di people development begitu ya, tantangan berikutnya. Tentu saja semua pengalaman yang didapat selama kuliah itu akan sangat berharga. Iya. Tadi bagus banget Pak Andrew sampaikan bahwa waktu itu sangat berharga ya. Cherish every moment, dan setiap perjumpaan itu berarti begitu ya. Iya. Dan itu akan mulai kerasa. Welcome to the working field. Working field begitu. Dan all the best untuk selanjutnya. Pak Andrew senang bisa bekerja sama. Terima kasih juga buat orang tuanya Andrew yang merelakan Andrew bisa ada di sini, bisa bekerja bersama dengan kami di Iris Jakarta. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Dadah.